Bayangkan ada teman yang mengundang kita ke sebuah pesta. Ketika kita tiba, kita melihat ada banyak orang, ada hiasan, makanan, dan minuman yang cukup untuk semua orang. Ketika kita dijamu oleh seseorang yang begitu murah hati, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita perlukan. Kita tinggal menikmati pestanya dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya, itulah yang diinginkan oleh tuan rumah yang baik bagi tamu-tamunya. Dan begitulah gambaran dunia yang kita temukan dalam Alkitab. Penciptaan merupakan ungkapan kasih Allah yang penuh kemurahan. Ia adalah sang tuan rumah, dan kita manusia adalah tamu-tamunya di dunia yang penuh dengan kesempatan dan kelimpahan. Dan kita dipanggil untuk terus berpesta dan mengabarkan kebaikannya. Ini adalah gambaran yang sangat indah. Tetapi, manusia tidak menikmati dunia seperti itu. Melainkan, kita hidup dalam dunia yang serba kekurangan dan penuh dengan kesulitan, bukannya kelimpahan. Dan Yesus dibesarkan di dunia yang seperti itu, yang ada di bawah pendudukan militer. Banyak orang kehilangan tanah dan keluarga mereka akibat hutang dan kemiskinan. Namun ia berkata seperti ini, "Pandanglah burung-burung di langit. Mereka tidak menyimpan makanan dalam lumbung, tetapi mereka hidup berkecukupan. Dan perhatikanlah bunga bakung di padang, yang indah dan berlimpah dan tumbuh tanpa rasa khawatir." Kita pun harus hidup seperti itu. Namun, Yesus tentu tahu kalau kita tidak selalu berhasil dalam segala hal. Maksudnya, terkadang kita masih hidup berkekurangan. Dan Yesus sendiri pun hidup dalam kemiskinan. Namun ia melihat dunia seperti kisah dalam kitab suci Ibrani, yang menyatakan bahwa masalah kekurangan kita bukanlah berasal dari kurangnya sumber daya, melainkan karena pola pikir kita yang tidak bisa mempercayai Allah. Mungkin Allah sedang menolak kita. Mungkin kita memang hidup berkekurangan dan perlu mengatasi masalah kita sendiri. Nah, begitu kita tertipu ke dalam pola pikir yang serba kekurangan ini, maka ini akan menjadi alasan buat kita lebih mementingkan diri dan milik kita sendiri dibandingkan orang lain. Dan juga membawa kita kepada rasa iri hati, kemarahan, kekerasan, dan hidup yang sepertinya serba kekurangan. Pestanya telah berakhir dan berubah menjadi medan pertempuran. Tetapi Allah ingin manusia mengalami kemurahan hatinya, sehingga ia memilih satu keluarga, yaitu keluarga Abraham. Dan ia berjanji untuk memberi mereka hidup yang berkelimpahan, yang ia juga kehendaki bagi semua orang. Allah akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah percaya pada kemurahan Allah. Dan melalui mereka, seluruh dunia akan melihat betapa murah hatinya sang tuan rumah itu. Tetapi bukan itu yang terjadi. Orang-orang Israel keturunan Abraham menempati tanah yang berkelimpahan, tetapi tak lama kemudian, mereka melupakan sang tuan rumah yang telah memberi tanah itu kepada mereka. Mereka bertindak seolah-olah itu semua memang milik mereka. Tapi sepertinya masih belum cukup. Inilah yang menyebabkan bangsa Israel berakhir dalam peperangan dan menghancurkan diri sendiri. Kalau kita yang menjadi sang tuan rumah, mungkin kita sudah menyerah. Tetapi Allah tidak menyerah. Ia malah melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia memberikan karunia lainnya. Karunia yang lain? Ya, tetapi karunia ini berbeda. Yang Allah berikan adalah dirinya sendiri. Oh ya, benar. Melalui Yesus, sang tuan rumah sendiri yang datang untuk bergabung ke dalam pesta yang kacau itu. Dan coba perhatikan, Yesus hidup dengan keyakinan bahwa ia berkecukupan karena sang tuan rumah yang murah hati itu dapat dipercaya. Pola pikirnya tentang kelimpahan membuat dia dapat hidup dengan penuh pengorbanan dan kemurahan, bahkan terhadap para musuhnya. Dan Yesus mengajak para pengikutnya untuk percaya pada hidup yang berkelimpahan dari Allah seperti dia. Itulah sebabnya ia mengatakan hal-hal seperti, "Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin." Atau, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Ia mengajak kita untuk hidup dalam kisah yang berbeda, yang dibangun atas dasar keyakinan akan kebaikan dan kasih Allah. Namun, hidup dengan kemurahan tidak selalu berarti hidup akan berjalan dengan baik. Coba lihat Yesus. Ia dikhianati oleh teman-temannya dan jatuh dalam penderitaan. Namun hal ini tidak mengherankan bagi Yesus. Ia tahu orang-orang akan memanfaatkan kemurahan hatinya. Bahkan, ini adalah bagian dari rencananya. Sungguh? Ya, coba kita pikir. Yesus tahu kita semua benar-benar tertipu oleh dusta yang membuat kita merasa tidak pernah cukup. Ya, dusta itu perlu dipatahkan. Nah, itulah yang Yesus lakukan ketika ia mengaruniakan hidupnya kepada kita. Kematian Yesus menjadi pernyataan tertinggi dari kasih Allah yang penuh dengan kemurahan. Ya, kasih Allah dapat mengubah kematian menjadi kehidupan dan kekurangan menjadi kelimpahan. Atau seperti kata Rasul Paulus, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan Yesus memanggil para pengikutnya untuk hidup bagaikan dalam pesta yang sesungguhnya telah dimulai. Ya, Ia menyebutnya sebagai kerajaan Allah.
Dan ketika kita diundang ke dalam pesta ini, kita menerima karunia lainnya berupa kehadiran Roh Kudus secara pribadi yang dapat mengajar kita agar bisa mempercayai kemurahan hati sang tuan rumah, seperti Yesus. Ya, dan ketika kita percaya bahwa kita hidup berkecukupan, maka kita akan mulai melihat banyak kesempatan untuk bermurah hati dengan waktu, uang, dan kepedulian kita. Ya, salah satu cara yang paling penting agar kita dapat mengalami hidup yang berkelimpahan sebagai ciptaan Allah yang baru adalah dengan berbagi dengan orang lain, karena kita percaya bahwa Allah adalah tuan rumah yang murah hati.